Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bedah Tajwid. Pada video kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ke-6 surat Al-Baqarah, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas pada ayat ke-5. Namun sebelum itu, marilah kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, langsung saja pada pembahasan tajwidnya. Yang pertama, inna. Pada kalimat inna ini terdapat nun bertasydid, yang mana ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hukumnya gunnah. Ini namanya hukum gunnah. Gunnah itu terdapat pada nun bertasydid, juga mim bertasydid. Seperti itu. Jadi cara membacanya harus didengungkan. Jadi apabila kalian bertemu atau menjumpai kalimat dengan nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu namanya gunnah. Cara membacanya ialah didengungkan. Inna, innalladzina, alladzina, alladzina. Di ini bacaan panjang, yaitu namanya bacaan mad. Di sini adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjang bacanya satu alif atau dua harokat. Jadi membacanya harus ditahan. Alladzina, alladzina kafaru, kafaru. Roknya panjang, bacaan mad tabi'i. Dan rok di sini hukumnya adalah ro' tafkhim atau ro' yang dibaca tebal. Hukum ro' itu ada dua. Ada ro' yang tafkhim, ada ro' yang tarkik. Tafkhim itu artinya tebal, seperti di sini kafaru. Ada ro' yang tarkik. Ro' yang tarkik itu apabila dia berharokat kasroh. Kemudian sawaun. Sawaun, di sini ada bacaan panjang. Berarti ini adalah hukum bacaannya adalah mad. Di sini adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu ialah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, sawaun di sini adalah satu kalimat. Maka panjang bacaannya 3 alif atau 6 harokat. Bacanya seperti ini. Sawaun, sawaun. Jadi lebih panjang daripada mad tabi'i. Kalau mad tabi'i cuma 2 alif, 1 alif atau 2 harokat. Alladzina, 1 alif atau 2 harokat. Kalau mad wajib muttasil 3 alif atau 6 harokat. Sawaun, seperti itu. Kemudian sawaun alaihim. Di sini terdapat tanwin. Tanwin bertemu dengan ain. Itu nama bacaannya atau nama hukum tajwidnya adalah izhar. Arti daripada izhar ialah jelas. Nah, di sini bacanya harus jelas. Artinya suara nun sukun, ini kan tanwin, terdapat suara nun sukun. Jadi kalau bertemu dengan ain, nun sukun atau tanwin, maka suara nun sukunnya itu harus jelas. Sawaun alaihim, sawaun alaihim. Seperti itu. Itu namanya izhar, jelas. Kemudian alaihim a'anzartahum, alaihim a'anzartah. Ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini harus jelas juga
bacanya, mim sukunnya harus jelas. Ini nama bacanya adalah izhar syafawi. Jadi kalau dalam hukum nun sukun atau tanwin izhar, kalau dalam hukum mim sukun itu izhar syafawi, artinya jelas. Alaihim a'anzarta, izhar syafawi artinya jelas di bibir maksudnya ya. Alaihim a'anzarta, jadi suara mimnya terdengar dengan jelas. Alaihim a'anzarta. Kemudian a'anzartahum, ada hukum nun sukun lagi. Nun sukun bertemu dengan zal. Ini namanya bacaan salah, maksud saya, mohon maaf. A'anzartahum ini nama hukum bacanya adalah hukum bacaan ikhfa. Ikhfa itu disamarkan. Artinya suara nun sukun itu disamarkan kepada suara zal. A'anzarta, a'anzarta. Jadi seperti itu cara membacanya. A'anzarta, a'anzarta, bisa difahami ya. Kemudian di sini terdapat ro. Ro tafkhim. Kenapa kok tafkhim atau tebal? Karena di sini ro sukun dan sebelumnya berharokat fathah, maka harus dibaca tebal ro-nya. A'anzartahum, a'anzartahum am lam tunzirhum, a'anzartahum am. Nah, ada mim sukun lagi. Mim sukun bertemu dengan hamzah, sama seperti yang alaihim a'anzartah, yaitu izhar syafawi. Kemudian am lam, mim sukun lagi bertemu dengan lam, ini juga sama izhar syafawi. Lam tunzirhum, mim sukun lagi bertemu dengan ta, ini juga sama izhar syafawi. Kemudian tunzirhum, nun sukun bertemu dengan zal, sama dengan anzartahum, ini adalah bacaan ikhfa atau samar. Am lam tunzirhum, ro-nya ro tarkik. Kenapa ro tarkik atau ro yang dibaca tipis? Karena ro di sini berharokat sukun dan sebelumnya ini berharokat kasroh. Berarti ini sama dengan ro yang berharokat kasroh hukumnya, yaitu tarkik atau tipis. Tunzirhum, jangan tunzirhum, itu salah. Yang benar tunzirhum, jadi tipis, ro-nya dibaca tipis. Tunzirhum la yu'minun, hum la, mim sukun bertemu dengan lam, ini juga sama seperti yang di sini, izhar syafawi. La yu'minun, la bacaan mad atau bacaan panjang, mad tabi'i atau mad asli. Yu'minun, yu'minun, ada bacaan panjang di akhir kalimat, mad tabi'i di akhir kalimat, ini namanya mad arid disukun. Panjang bacaannya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif. Jadi bisa 1 alif atau 2 harokat, bisa 2 alif atau 4 harokat, bisa 3 alif atau 6 harokat. Jadi bervariasi. Tinggal kalian memilih saja mau dibaca seperti apa, panjangnya seperti apa. La yu'minun, ini yang 2 harokat. La yu'minun. Ini yang 6 harokat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Simak terus video-video selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.